warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 20 masih on schedule. Kita ke rumah Pak Jokowi, berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Bagi yang mau ikutan konvoy, mobil sendiri-sendiri, silakan nanti tanggal 20 kita janjian start bareng dari Jakarta. Kemudian tanggal 20 malamnya, makan malam bersama Pak Jokowi, gala dinners. Dan paginya besok ke rumah Pak Jokowi tanggal 21. Masih on schedule ya teman-teman. Nanti sekira tanggal 22 atau 23 tentatif, baru kita lanjutkan roadshow ke Jogja dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu teman-teman semuanya. Ya, kita berkumpul di satu ruangan. Ya, kita bebas diskusikan apa aja. Yang penting diskusinya adalah melawan hoax. Tidak seperti diskusi-diskusi lainnya yang justru menciptakan hoax, merencanakan kejahatan-kejahatan, dan membuat skenario fitnah. Itu bedanya YouTuber Nusantara dengan kelompok YouTuber lainnya. Ya. Keren, Gri. Apa, Gri? Sekarang, Gri? Amin Rais! Nah, ini yang gua tunggu-tunggu katanya. Jadi gua bingung ya. Sebagian menginginkan, Bang, Amin Rais dong. Jangan lama-lama, Amin Rais mah jedanya setiap 3 hari sekali lah. Ini seminggu, 2 minggu nggak ada Amin Rais. Kangen, Bang. Tapi sementara kelompok lain bilang, Bang, jangan Amin Rais. Muak, enek. Jangan, Bang. Aduh, sumpah enek gua. Kenapa enek? Dia bilang ya, tua-tua nggak tahu diri. Malah justru membuat, aduh, hiruk pikuk politik di negeri ini makin nggak kondusif. Ya, apapun alasannya, ini ada yang menarik yang perlu saya highlight. Kemudian saya ada penekanan-penekanan dalam video kali ini supaya masyarakat juga tidak gampang terhasut oleh popularitas dan gelar seorang profesor dari Amin Rais. Ini penting karena ya menganggap orang masyarakat sebagian, wah Amin Rais tokoh kok, masa kita nggak percaya? Udah tokoh, mantan ketua PP Muhammadiyah, ya mantan ketua MPR, mantan ketum partai, pendiri partai, profesor pula, masa kita nggak percaya? Seperti itu kan anggapan masyarakat. Untuk itu saya akan luruskan omongan Amin Rais. Heboh nasional tentang isu lama menyangkut apakah Jokowi benar-benar punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Wait. Saya penggal. Ini Amin Rais ikut-ikutan mempercayai bahwa Jokowi itu tidak mempunyai ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1 dari UGM Kehutanan. Seorang yang kalian yakini tokoh masyarakat, mantan ketua MPR, mantan ketua PP Muhammadiyah, pendiri partai, ketum partai, ya. Profesor pula. Profesornya nggak tanggung-tanggung. Profesor ilmu politik pula. Ya. Sekarang apa, Gri? Masih on job, Gri? Masih. On job sekarang sebagai Sengkuni Indonesia. Masa dengan jabatan yang seabrek kita nggak percaya sama Amin Rais? Percayalah, Gri. Nggak mungkin kita nggak percaya, Gri. Sakarepmu. Sakarepmu. Mau ikut-ikutan sengklek? Ya, sengklek lah. Mau ikut-ikutan pander? Pander lah kalian. Mau ikut-ikutan pekok? Ya nggak apa-apa, pekok lah kalian. Mau ikutan kentir? Ya silahkan, kentir lah kalian. Udah. Jadi yang tadi seabrek status yang disematkan, ya sekarang ada lagi seabrek
status sisi lain yang disematkan juga. Termasuk di dalamnya pekok, kentir, gitu. Ya, bagi yang nggak tahu pekok dan kentir, silakan di googling di Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Yus Badudu ya. Gre, lu tuh Gre, kalau mau membuat konten, buatlah konten yang mendidik, ya, mencerdaskan, dan sekaligus membuat hiburan. Loh ini mendidik, mencerdaskan, membuat hiburan. Ya, tapi jangan lagi penonton lu bebani dengan PR-PR, suruh googling, suruh nyari sendiri ke Kamus Bahasa Indonesia Yus Badudu. Enggak, maksud gua ngajak teman-teman supaya kritis dan tidak gampang percaya, check and recheck, check and recheck terus gitu maksud saya. Grimo paling modus, gua tahu dia. Enggak serius. Ini mendidik supaya pinter. Nah, seorang Amin Rais saja mempercayai loh bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA, bahkan S1. Kalaupun punya SD, SMP, SMA, S1 itu palsu. Coba bayangkan. Seorang Amin Rais. Luar biasa kan? Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti kita jelaskan logikanya ya. Logika berpikirnya ya. Kita lanjut dulu videonya. Check it out. Nah, Indonesia beruntung punya tokoh Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, seorang insinyur teknik dari UGM dan mendalami forensik digital selama 2 tahun di Universitas Yamaguchi, Jepang. Pokoknya kalau kalian ikuti cara berpikir Amin Rais, ya jangan salahkan kalau kemudian tiba-tiba kalian kok merasa bodoh. Kalau kalian terus ikuti cara pola pikir Amin Rais, ya jangan pula salahkan kalian sendiri ketika kemudian tiba-tiba kalian merasa pekok dan kentir. Karena yang dipakai itu adalah logika-logika kebencian. Logika-logika dasarnya adalah benci. Ya, logika-logika dasarnya adalah iri dan dengki. Karena terus terang saja, yang seorang profesor ilmu politik saja menguasai tata negara secara keseluruhan dan perpolitikan secara besar, kalah dengan seorang Jokowi tukang kayu yang nggak punya ijazah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalaupun punya, perguruan tingginya pun kehutanan. Kalah berpolitik, kalah mendapatkan simpati masyarakat, kalah dalam hal menduduki puncak kepemimpinan di Indonesia ini, kalah mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses semua. Tatap muka Amin Rais. Kalian tatap muka Amin Rais. Itu penyebabnya. Kenapa Amin Rais gambleh terus sepanjang hari terhadap Jokowi dan sampai dengan hari ini nggak bisa sembuh? Karena itu tadi. Kalah kemana-mana. Masa politik, profesor ilmu politik, kalah seorang tukang kayu. Tukang kayu bisa jadi presiden 2 periode. Hari ini masih digandrungi oleh masyarakatnya. Amin Rais jadi apa? Jadi apa coba sekarang Amin Rais? Jadi apa Amin Rais sekarang? Hanya jadi seorang sengkuni dan togok yang menjadi gelandangan politik. Hadir di acara pelantikan Prabowo Gibran, cengingas, cengingis, plola, plolo. Berharap diajak, nggak diajak-ajak sampai sekarang, ya, mengkritisi menteri-menterinya Prabowo sekarang, mengunggulkan anaknya yang lulusan Jepang. Sekarang kamu sebut, beruntung Indonesia punya tokoh Rismon Hasiholan Sianipar yang ahli forensik digital, yang belajar di Jepang selama 2 tahun. Emang apa kelebihannya?
Wong ngawur doang aja loh. Lu anggap itu ahli. Ya nanti kita buktikan kalau kemudian ini sampai ke meja persidangan. Ya, kita buktikan aja. Tak ubahnya kan sama ketika kalian ngomong, beruntung kita punya Ustadz Maher yang berani memaki-maki Jokowi setiap hari. Seumur hidupnya kan memaki-maki Jokowi setiap hari. Meninggal di penjara. Tak ubahnya kalian ngomong, beruntung kita punya Ustadz Zulkarnain sama yang terus membenci Jokowi, memaki-maki Jokowi terus. Meninggal. Beruntung kita punya ahli ekonomi Faisal Basri dan Rizal Ramli. Beruntung. Yang selalu terus menyerang Jokowi. Beruntung kan? Ya beruntung. Meninggal. Dengan ketulusan hati, saya mendoakan kepada beliau-beliau tadi yang saya sebut, mudah-mudahan husnul khotimah dan diampuni segala dosa, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tulus. Oke, cuman saya merimen omongan Amin Rais. Ya, kan sama taubahnya kamu ngomong bahwa beruntung kita punya Ustadz Suginur. Masuk penjara. Ya, yang berani terus matamu picek, tak colok matamu, tak cuplek matamu, tak cucup bon-bonanmu. Ngomong yang sudah tidak ada batasnya, memaki-maki Jokowi yang sudah nggak ada batasnya, tak cuplek matamu. Semua omongan kotor keluar. Sekarang masuk penjara. Sama kan taubahnya kalian ngomong, beruntung kita punya Bambang Tri, yang mengungkap ijazah Jokowi SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Beruntung kan? Sekarang beruntung juga kan masuk penjara. Min, kamu itu profesor, Min. Aduh, Min. Kenapa ya dokter profesor kita, ya, yang sengklek-sengklek, yang miring-miring terus ini, ya, percaya kepada sesuatu yang hoax dan tidak percaya kepada sesuatu yang fakta dan nyata. Kenapa ya? Ada jawaban? Tuliskan di kolom komentar. Gri, kamu modus melulu, Gri. Suruh ngomentari kan? Gua tahu juga. Enggak, serius. Aku nggak tahu jawabannya. Kenapa dokter, profesor, orang-orang pinter kita lebih percaya kepada tebaran-tebaran hoax dan tidak percaya kepada fakta dan realita? Itulah tugas Agri Fanani yang sekaligus tergabung dalam YouTuber Nusantara melawan hoax. Ya, itu komitmen kami dan beserta teman-teman yang lain. Ayo, yang masih frekuensi yang sama, mempunyai tujuan yang sama, silakan bergabung dengan kami YouTuber Nusantara komitmen melawan hoax. Oke, coba kita lanjut. Jadi saran saya, Mas Jokowi, terima dengan baik rombongan para intelektual kita, termasuk Dr. Rismon tadi, kemudian juga Dr. Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, Dr. Eki Sujana, dan lain-lain, di rumah Anda di Solo besok 16 April. Seperti Anda menerima tetamu Anda setiap hari dari berbagai lapisan, tidak usah diterima terlalu lama, ya barangkali 10 menit saja sudah cukup. Ya. Tunjukkan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM yang asli, yang Anda miliki, titik, heboh ijazah palsu Anda langsung sirna. Ya, udah hilang sama sekali. Ya, ingat, jika kalian pengen menjadi manajer, kumpul dan sering-seringlah kumpul dengan para manajer. Jika kalian pengen menjadi direksi atau komisaris, sering-seringlah kumpul dengan direksi dan komisaris. Jika Anda pengen menjadi orang yang alim, ahli agama dan masuk surga, kumpullah dengan para ulama, ya. Dan jika kalian pengen menjadi maling, bangsat dan begundal lainnya,
kumpulah dengan para begundal. Jika kalian pengen menjadi penjudi, pemabuk, dan lain-lain, kumpulah dengan para penjudi dan para pemabuk. Dan ini yang lebih penting lagi, jika kalian pengen menjadi orang dungu, penebar hoax dan pemfitnah, kumpulah dengan orang-orang yang suka membuat fitnah, menyebarkan hoax, dan orang-orang dungu. Maksud lu apa, Gri? Tadi orang-orang yang disebut sama Amin Rais itu, maksud lu dungu. Nggak bilang sih gua. Kalau kemudian kalian bilang begitu, ya terserah. Gua nggak bisa ngelarang lah. Dan gua juga nggak bisa menyangkal, ya terserah lu. Tapi ini yang terjadi. Kalau kita mau hidup, mau di mana, ya kumpulah dengan orang yang kalian kehendaki. Kita mau negatif, kumpulah dengan orang-orang yang selalu otaknya negatif. Kita pengen positif, kumpulah dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif. Kalau kalian pengen pekok dan kentir, ya, kumpulah dengan orang-orang yang pekok dan kentir cara berpikirnya. Kemudian, kalau sudah kumpul dengan pekok dan kentir, ya mendapat sesuatu, baru kalian update status gitu ya. Gri, lu nyinggung-nyinggung siapa, Gri? Ada status, Gri? Enggak nyinggung. Ngapain nyinggung-nyinggung? Kayak anak kecil, langsung di blow up aja nggak apa-apa kok nyinggung-nyinggung. Nggak level banget lah nyinggung-nyinggung. Gri, terus terang Gri, cara kamu membawakan konten, ya, serius, fakta, tapi dengan ketawa-ketawa, itu membuat orang-orang yang mendengarkan, terutama yang kebetulan pas dengan karakter mereka dan kehidupan sehari-hari, menjadi keki dan sakit hati banget loh, Gri. Ya terserah. Terserah kalian lah. Ya. Gua nggak bertujuan ke sana, gua bertujuannya menyadarkan kalau mau. Ya, saya menebarkan aura positif kalau mau. Ya, kalau nggak mau ya terserah. Seterah. Terserah. Ya, itu. Loh kok itu sih? Kalau kalian pengen pekok dan kentir, bergabunglah dengan orang-orang yang pekok dan kentir. Amin Rais juga bilang bahwa Pak Jokowi, sudahlah, tolong Anda terima nanti di tanggal 16. Rombongan Egy Sujana, Koksinudin, Roy Suryo, Dr. Rismon, dan lain-lain, itu adalah kelompok-kelompok intelektual. Ingat, ini poinnya, ini poin ini. Mereka adalah kelompok-kelompok intelektual. Hah? Terimalah seperti Anda menerima tamu-tamu Anda sebelumnya yang setiap hari datang ke rumah. Mereka adalah kelompok-kelompok intelektual. Teman-teman, masyarakat Indonesia, hati-hati dengan kelompok-kelompok intelektual bergelar doktor dan profesor hari ini. Karena apa? Pola pikirnya jauh lebih rendah dibanding kita-kita orang yang tidak mempunyai mengenyam pendidikan apapun. Moralnya jauh mereka itu lebih rendah dibanding orang-orang yang tidak berpendidikan. Etikanya jauh lebih rendah dibanding orang-orang yang tidak berpendidikan seperti kita ini. Jangan pernah bangga dengan sebutan intelektual. Apalagi doktor dan profesor macam Amin Rais. Otaknya itu tidak lebih mulia dibanding kita. Kenapa? Jelas-jelas terang-terangan dia kerjaannya setiap hari menebar hoax, meracuni masyarakat, mengadu domba, dan memfitnah Presiden ke-7 Joko Widodo. Min, kalau lihat video saya tolong sanggah ya. Kita saling sanggah aja dulu di video. Kalau sudah saling sanggah, ini nanti kita ketemu diskusi terbuka, Min. Amin diskusi dengan Agri Fanani yang hanya lulusan
SD, SMP, SMA, S3 kan berarti. Melawan Profesor Amin Rais, lulusan Amerika Serikat. Nanti tolong disanggah ya, Min. Min. Nggak mungkin lu nggak nonton video gua, pasti nonton. Min, ya, tolong bantah video saya memakai video lu. Lu bikin video yang kayak gue, ya lu bantah coba. Coba, Min. Nah, kalau sudah dibantah, nanti kita ketemu, Min. Bikin forum, ya. Diskusi terbuka, live, Min. Untuk menguji logika dan kewarasan otak kita, data empiris di lapangan, tidak memakai metode apapun. Ya, Min, ya? Mau dong, Min. Kita dulu separtai loh, Min. Luar biasa kan Amin Rais? Suruh menerima para kelompok intelektual ini, kelompok intelektual tekmu bosok. Nggak usah lama-lama, cukup 10 menit, tunjukkan ijazah Anda kepada para kaum intelektual ini. Udah cukup sampai di situ aja. Cukup. Dengan begitu, masalah ijazah palsu ini selesai. Gundulmu. Gundulmu pitak. Gundulmu meletus. Yakin dengan Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsu selesai? Enggak lah. Mana mungkin. Pasti nanti saya masih ragu-ragu ijazah palsu. Saya pengen tahu mana bukti Jokowi kuliah di UGM, bekas sepatu waktu kuliah mana? Coba. Kalau dia bukti pernah kuliah di UGM, karena Rismon kan bilang, Jokowi seumur hidupnya belum pernah menginjakkan tanah UGM. Kan gila itu. Kan sinting itu, mah. Kelewat sintingnya. Udah gitu model Amin Rais yang pekok pikirannya ini, ikut-ikutan percaya. Kalau sudah seperti ini kan susah ya. Susah. Karena apa? Ini memang kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan. Ya, mau bergabung dengan kelompok ini, silahkan. Nggak mau gerik. Nggak mau. Gua nggak pengen pekok. Coba. Ijazah sudah ditunjukkan, nanti akan ada cara lain lagi. Mau bukti sepatunya. Ada cara lain lagi, sepatu udah ditunjukkan, mau misalnya nih bekasnya masih ada. Nggak percaya, mana bukti motor atau sepeda kalau dulu naik sepeda. Kos-kosannya di mana? Akan terus begitu. Mana bukti tasnya? Mana bukti kalau kos, lemarinya di mana? Kalau sudah, mana sekarang? Coba dites, bisa masak nggak? Anak-anak kos biasanya bisa masak. Atau tanyain resep masakan bikin gulai. Tahu nggak dia? Mana bukti cawetnya yang biasanya set A, set B nggak pernah dicuci? Ingat, wah zaman kuliah, cawet cuman punya berapa biji ya? Males nyuci atau belum bersihnya habis gitu. Dipakai berhari-hari, dibalik set A, set B. Coba, mana buktinya cawetnya dulu waktu kuliah? Kenapa? Ini ada orang-orang sinting. Sampai kapanpun dia tetap tidak akan percaya. Nggak pernah akan menerima kebenaran apapun. Nggak pernah. Dinas dalam Al-Quran. Sumum bumum omyun fahum layar je'un. Udah dinas. Sampai mutiar berkalang tanah masuk ke liang lahat. Mereka mengakhiri hidupnya dengan tidak percaya dan penuh kecurigaan. Serta penebar hoax dan fitnah. Nggak akan selesai. Nggak akan sembuh. Nggak akan. Saya jamin, nggak akan. Kita tunggu aja Amin Rais. Dan orang-orang tadi yang saya sebutkan di muka, mohon maaf ya, dalam kondisi yang mungkin beberapa hari yang lalu sebelum meninggal menghujat Jokowi, kemudian meninggal. Kalian pikir dengan ditunjukkan ijazah palsu, kalian langsung percaya? Enggak.
Dan Pak Jokowi nggak butuh kalian percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nggak butuh, nggak perlu. Mau kalian sebarkan hoax terus, mau kalian fitnah terus, mau kalian adu domba terus, nggak peduli. Mungkin kalau harus ditempuh jalur hukum, Pak Jokowi hanya akan menunjukkan di depan persidangan, di depan pengadilan, di depan hakim. Selain itu nggak akan. Pengacaranya kemarin udah bilang, nggak mungkin Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya langsung, walaupun mau menunjukkan lewat pengacara. Wow, kalau begitu berarti bener dong. Pak Jokowi takut ijazahnya ketahuan palsu. Nggak masalah. Sementara sekarang dianggap memang nggak punya ijazah, Pak Jokowi dianggap ketakutan. Nggak masalah, nggak penting. Nggak penting banget. Aduh, Amin Rais itu nggak penting banget buat negara ini. Apalagi kelompok-kelompok tadi ya, Rismon, Egy Sujana, Roy Suryo, Roy Panci. Hah? Itu nggak penting banget bagi negara, ya Allah. Penting gitu, ngeladenin mereka, penting gitu ngelayani mereka, nggak penting. Nggak penting, nggak penting banget. Coba bayangkan, logika seorang Amin Rais loh, ikutan meyakini Pak Jokowi nggak punya ijazah SD, SMP, SMA. Atau kalaupun punya ijazah SD, SMP, SMA-nya palsu. Bayangin. Kecurigaan Amin Rais ini analisanya ada dua. Satu, Pak Jokowi tidak punya ijazah SD. Pertanyaannya, mungkinkah Pak Jokowi ketika berumur 12 tahun ketika itu, atau 13 tahun, sudah memikirkan bagaimana cara membuat ijazah palsu SD supaya bisa masuk SMP? Demikian seterusnya. Ketika Pak Jokowi berumur 15 tahun ketika itu, lulus SMP, nggak sekolah, kemudian berpikiran pengen masuk SMA, membuat ijazah palsu SMP-nya Pak Jokowi. Seumur 15 tahun. Karena nanti gua mau jadi presiden gitu. Apakah ketika itu dulu waktu masih SD, SMP, SMA, Pak Jokowi berpikir akan menjadi presiden? Blok, goblok. Ya, demikian juga ijazah SMA. Aduh, gua nggak punya ijazah SMA nih, mesti malsu dulu nih, gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, nggak kayak gitu, Gri. Cara berpikirnya. Ya, sebenarnya Pak Jokowi itu ya menjadi tukang kayu itu dari sejak kecil karena hidupnya di pinggir kali, anaknya orang miskin, nggak bisa sekolah. Jadi memang itu Pak Jokowi itu dari SD, SMP, SMA, universitas nggak punya ijazah. Baru Pak Jokowi ketika itu berpikiran untuk memalsu ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Gitu. Jadi semua ijazah itu dibuat oleh Pak Jokowi ketika akan menjadi wali kota. Hah? Atau baru dibuat Pak Jokowi semuanya ijazah-ijazah itu ketika mau menjadi presiden, gitu. Aduh. Ya tapi nggak tahu lah, kan ya namanya logikanya orang pintar harusnya lebih pintar dan lebih cerdas gitu ya. Macam Rismon, Amin Rais ini kan harusnya lebih cerdas gitu ya. Logikanya itu lebih nalarnya lebih masuk akal gitu ya. Cara membuat skenario kebohongan pun harusnya lebih logik gitu ya. Tapi ya nggak tahu. Kalian bikin atau salah bikin skenario atau apa nggak tahu. Nggak, coba pikirkan. Oke ya teman-teman, daripada susah-susah, kita dengarkan jingle dari YouTuber Nusantara Melawan Hoax. Dan ini kita akan putar terus-menerus sebelum pemberangkatan kita roadshow ke Solo dan Jogja. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa
kreatif, penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta